Komponen mempermudah kita untuk memisahkan block of HTML menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan berulang kali. Kita bisa bandingkan komponen ini dengan function di dalam JavaScript yang akan melakukan sebuah proses dan dapat kita panggil berkali-kali. Misalkan kita ingin membuat H2 ini menjadi sebuah komponen. Sebenarnya kenapa sih kita ingin merubah H2 ini menjadi komponen? Misalnya kita diharuskan untuk membuat H2 ini sebanyak 3 kali. Yang biasanya kita lakukan, kita copy, lalu kita paste sebanyak 3 kali. Kita save, kita refresh. Muncul 3 kali. Tetapi misalnya ini background color-nya harus diganti menjadi warna orange. Kita harus merubah di 3 tempat di sini kan. Kita ganti menjadi orange. Nah, save. Terlihat? Satu perubahan saja harus kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, React muncul dengan sebuah komponen. Dengan komponen, kita tidak harus melakukan hal tersebut. Bagaimana cara membuat komponen? Kita coba hapus dulu yang tadi. Lalu akan kita copy elemen yang kita ingin rubah menjadi komponen. Untuk membuat sebuah komponen, kita harus membuat sebuah function terlebih dahulu. Function ini diwajibkan untuk dimulai dengan huruf besar, yang menandakan bahwa function ini adalah sebuah komponen. Misalnya kita bilang di sini adalah heading. Sebuah komponen harus mereturn sebuah elemen. Kita bisa mereturn elemen yang sudah kita copy sebelumnya. Return, paste, kita save. Lalu, untuk menggunakannya gimana? Kita tinggal memanggil fungsinya. Tetapi berbeda dengan memanggil fungsi di JavaScript, kita memanggil fungsinya di dalam elemen JSX. Kita hapus yang tadi. Memanggilnya itu sama seperti kita membuat elemen di dalam HTML, seperti div, label, input, dan lain-lainnya. Kita buka dengan kurung, lalu kita berikan nama komponennya, yaitu nama functionnya, heading. Jangan lupa, di dalam JSX semuanya harus ditutup. Kita tutup dengan nama yang sama. Kita save, kita coba refresh, muncul elemen yang sama. Kenapa? Karena komponen heading ini akan mengembalikan elemen H2. Lalu, ketika kita membutuhkan 3 data, kita tidak usah mengcopy H2-nya secara keseluruhan. Kita bisa copy cara manggil heading-nya. Kita copy, kita paste, kita paste. Kita save, kita lihat hasilnya sama dengan sebelumnya. Kita memiliki 3 heading. Sebelum kita menggunakan komponen, ketika kita harus merubah background color-nya menjadi blue, kita harus merubahnya di dalam semua komponennya. Sekarang tidak usah. Kita bisa merubah di function heading-nya, dan semuanya akan nge-apply perubahan yang kita tulis. Misalnya kita ganti dia menjadi blue. Kita save, kita refresh. Nah, hanya dengan melakukan satu perubahan, 3 elemennya otomatis berubah. Karena kita sudah berhasil membuat sebuah komponen yang dapat digunakan berulang kali. Selain di dalam elemen seperti ini, kita pun dapat merender sebuah komponen. Misalnya di sini, saya ingin merender sebuah heading. Kita ganti dia menjadi heading. Jangan lupa harus ditutup. Seperti ini. Kita save. Nah, sekarang yang dirender oleh React adalah satu elemen heading. Ketika kita tidak memiliki children apapun di dalam elemen JSX, kita bisa melakukan namanya self-closing tag. Kita rubah di sini. Kita save. Kita ganti lagi. Ini menjadi elemennya. Elemen. Inilah cara kita membuat sebuah komponen. Kita membuat sebuah function yang nama functionnya harus dimulai dengan huruf besar dan kita akan mengembalikan sebuah elemen HTML. Dan juga ketika kita ingin membuat elemen ini menjadi sebuah komponen, kita bisa nih, kita buat dia menjadi sebuah function elemen dan biasanya kita ganti menjadi huruf besar elemen. Jangan lupa di sini dia harus mereturn sebuah JSX. Kita copy, return JSX-nya. Untuk memanggilnya, kita ganti dia menjadi sebuah komponen elemen. Kita save. Oh, ini belum kita hapus. Kita save. Masih sama. Dan biasanya komponen yang kita render di React ini yang paling atas kita sebut dengan app. Kita bisa rubah dia menjadi app. App. Refresh, hasilnya masih sama. Inilah cara kita menggunakan komponen di dalam React.